otak oleh Anda, pas oleh kepikiran kehapir. Kehapir gitu. Boleh tenang kok, ini kan kayak ntar Pak, sementara ada sudah ini kok tidak bisa. Perkara cangkir tubir pikir akarnya menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di Balai Desa Konggong kita diberi oleh Allah suatu kesehatan. Pada hari ini kami bersama Ustadz Ibnu Khairul Umam. Beliau lahir di Sumeneb pada tanggal 25 November 1944 dan beliau 1995. Beliau merupakan salah satu jebolan pondok pesantren yang terkenal di Sumeneb, yaitu Pondok Pesantren At-Taufiqiyah yang pada hari ini diasuh oleh Kiai Haji Imam Hashim. Dan juga beliau merupakan salah satu jebolan pondok pesantren yang sudah tidak asing lagi, yaitu Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian apa dulu? Alhamdulillah saya sehat. Pada hari ini kita akan membaca atau mengaji kitab Mafahim Yajibu Antusoha, yaitu karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Pada hari ini kita mencoba untuk membahas masalah mengambil atau tabarruk darah Nabi Muhammad SAW. Monggo Ustaz dilanjut untuk ngaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kepadanya kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa uswatina wa imamina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahbihi wa muhibbihi wa man wala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sempat dikasih sehat dan juga dikasih sempat untuk berbuat baik. Kenapa? Karena memang kita patut bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah dikasih setiap hari sama Allah. Toh walaupun nikmatnya itu tidak kerasa oleh kita sehingga kita tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, ini termasuk dalam kategori kita kumpul seperti ini bukan tujuannya hal-hal yang buruk, tapi ini adalah sesuai dengan sabda Nabi ataupun sabda Rasulullah, yaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai'un. Jadi barang siapa yang membuat sebuah jalan kebaikan, ya ini seperti ini masuk dalam kategori jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Itu adalah hadis Rasulullah yang berada di kitab Tafsir Ibnu Katsir dan juga yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Umar bin Katsir halaman 509 juz 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in ila bihi jami'i masyikhina wa mu'allimina wa ustadina wa jami'il wajibati alaina khususan ila jami'i masyarakat Sidogiri sabiqan wa lahikon wa
Husnulillah Ki Hashim Ali, yang Huzaimah, semua guru-guru yang sudah mengajari kita dengan ikhlas, dan kepada semua umat Islam baik dari barat sampai ujung timur, semoga dikasih kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada ini kesempatan ini masih dikasih iman ya kepada Allah. Andai kita itu tidak bersama dengan orang-orang seperti orang soleh, ya, orang-orang alim, orang yang dekat-dekat dengan Tuhan, ya gimana mau bertambah imannya kan begitu. Ya. Sebagaimana saat di dalam radhiyallahu an di dalam hadis Bukhari itu, bukan hadis tapi ini adalah asar para sahabat. Barokahnya saat mengatakan seperti ini. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Ayo denak abaran bengkok. Nu'minu sa'atan, namping iman sekecil. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabarruk bidamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tining panika bab masalah tabarruk. Tabarruk ngalak barokah bidamin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah hadis khabaru Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma an Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna abahu haddatsahu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajtahimu wa huwa yahtajimu falamma faragha qala ya Abdullah idhhab bihadha ad-dam fa ahrikhu haitsu la yaraka ahadun. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Ini hadis ini an Amir bin Abdullah dari Amir bin Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa abahnya beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau itu datang atau sowan kepada Nabi Muhammad ada an-nabiyya wa huwa yajtahimu, dan saat itu kondisinya beliau sedang melaksanakan bekam atau cantruk di bekam, diambil darahnya itu darah penyakit. Falamma faragha qala, ketika selesai bekam Rasulullah bersabda ya Abdullah, wahai Abdullah, idhab bihadad dam, idhab pergilah sampean bihadad dam dengan darah ini, fa ahrik maka tuangkanlah sampeanku kepada dam haitsula yaraka ahadun, sekiranya tidak ada yang melihat kepada sampean. Artinya Rasulullah bilang, wahai Abdullah bin Zubair, ini darah ini ambil, bawa pergi dan tuangkanlah, sehingga sekiranya tidak ada orang yang tahu tentang darah ini, seorang pun sehingga tidak bisa diketahui oleh seorang pun begitu. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdun ila dami fasyaribu. Ketika tampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kesengajaan seperti itu, akhirnya yang namanya Abdullah bin Zubair sengaja meminumnya. Fasyaribahu, kemudian minum siapa Abdullah bin Zubair terhadap darahnya Rasulullah. Falamma raja'ana lekana abali pasir Abdullah bin Zubair ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dak Kanjeng Nabi qala, maka ada bu pasir Kanjeng Nabi, ya Abdullah, Abdullah, ma sona'ta bidam, darah itu apa yang sampai lakukan terhadap darah itu? Dibuangkah, diminum, atau diselen, atau pokoknya ditanyakan sama Rasulullah. Babarama darana dulu, buang kan? Kemudian qala ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu annahu yakhfa 'alan nas. Yukhfi 'alan nas. Saya jadikan darah itu berada di tempat yang sangat tidak bisa diketahui oleh seorang pun.
Rasulullah masih penasaran. Iki bade emma bi Abdullah bin Zubair yang kuliah, bi Abdullah ya. Tangder. Tetap Rasulullah bertanya, "Qala la'allaka syaribtahu?" Pola enom biar Abdullah bin Zubair. Enom tah daranang Korea. Tabun Kanjeng Nabi. Qala, "Na'am ya Rasulullah." Anki nama terang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Walima syaribtad dam?" Ma enom dara jeriah. Daranang kok ma enom tabun Kanjeng Nabi. Wailun linnasi, wailun tining kecelakaan linnasi dak ka manusia mingkah gara-gara sampeyan. Wa wailun laka minan nas, wa wailun tining calakah laka panika tetep dak ka sampeyan minan nasi karena manusia. Artinya bisa saja sampeyan itu memberikan celaka pada manusia atau orang lain yang bisa memberikan kecelakaan kepada sampeyan. Tidak tahu maksudnya hadis Rasulullah seperti ini. Ya mungkin takwil hadisnya mungkin ya, kalau perasaan saya mun sampai kata orang minum diri kan bisa celaka dikasih lain kok pasti terus lain dia Kanjeng Nabi. Tapi itu satu hadis bahwa tapi tidak menyalahkan beliau. Rasulullah itu tidak menyalahkan Abdullah bin Zubair. Kemudian qala Abu Musa, qala ada Abu Musa Basira, Abu Musa sahabat Abu Musa, qala Asim, qala Abu Asim, ada Bu Basira Abu Asim, fakanu maka bedah para sahabat yarawna ngira atau menyangka para sahabat anal kuwatah dak saungkuna kekuatan allati bihi si asumper dalam abati bin Abdullah bin Zubair min dalika dam karena kak disadar. Jadi perkataan Abu Musa mengatakan dan juga Abu Asim mengatakan para sahabat dahulu itu menyangka dan mengira bahwa Abdullah bin Zubair punya kekuatan seperti itu. Kan dulu masanya perang. Jadi Abdullah bin Zubair itu ketika perang mesti kuat, mesti pokoknya berbeda lah dari efisiensi berperang itu. Cara perangnya itu beda, artinya kuat begitu. Itu kata para sahabat itu gara-gara dari darah Nabi itu, bukan dari yang lain katanya. Nah, dari itu yang pertama. Yang kedua, wa inda Abi Nuaim fil Hilyah. Ini adalah kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, yaitu kitabnya apa ya? Biografinya orang-orang yang wali. Itu Hilyah itu nama kitabnya. Yang ngarang adalah Syekh Abu Nuaim. Syekh Abu Nuaim ini halaman 330 juz 1. An Kaisan Maula Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Dari Kaisan itu termasuk Maula Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan dakhala Salman radhiyallahu anhu ala Rasulillah. Pernah ada sahabat Salman. Salman itu pernah sowan ke Rasulullah. Wa idzan tiba-tiba Abdullah bin Zubair ma'ahu bersama Nabi. Tiba-tiba ternyata Rasulullah bersama Nabi katanya. Ma'ahu tistun yashrabu ma fiha. Disertanya Zubair itu sedang bersama wadah yang berisi darah itu, yang Abdullah bin Zubair yashrabu ma fiha, meminum terhadap isinya wadah itu. Fadakhala Abdullah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk kepada kanjeng Nabi, artinya masuk ke dalamnya. Faqala lahu farita. Ketika itu ditanya sama Rasulullah, ini hadis riwayat lain ini. Sudah dibuang, sudah diihraq atau sudah di SLN yang namanya darah itu, katanya Rasulullah. Farita sudah dah. Qala na'am, iya Rasulullah, sudah Rasulullah. Qala Salman, "Madza kaya Rasulullah?" Kemudian ditanya sama Salman, "Lah, itu apa Rasulullah yang diminum oleh Abdullah bin Zubair? Itu apa wadah itu Rasulullah? Isinya wadah itu apa Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "A'taituhu waslata mahajimi yuhriku ma fiha." Saya memberikan Abdullah bin Zubair yaitu waslata mahajimi, itu bekas darah bekaman saya. Saya berikan yuhriku ma fiha, supaya diselen, supaya dituangkan sama Abdullah bin Zubair. Isinya supaya ditekan. Dijawab sama Salman, "Ya Rasulullah, dzaka syaribahu walladzi ba'atsaka bil haqqi." Billah, demi Allah,
Dawuna Salman, demi Allah, demi izzat si ampun ngutus panjenengan Kanjeng Nabi kalaban hak. Abdullah bin Zubair rinom ternyata dari Kanjeng Nabi. Dawuna Salman, si emat lagi Kanjeng Nabi. Qala, syarib tahu? Ina mungku ta? Qala, na'am, enki inom Kanjeng Nabi. Qala, ulima. Bah, ana pa mainom? Qala, ahbabtu ay yakuna damu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jawfi. Ya Rasulullah, jawaban Abdullah bin Zubair. Jawaban apa pamian manginom doranan kok Zubair, anu Abdullah bin Zubair. Jawaban beliau kaula terro deureun Kanjeng Nabi bedah ning dalem tang tabu apolo mitang deureun. Ahbabtuhu ay yakuna damu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jawfi. Kok senang bahwa umpamana deureun Kanjeng Nabi campur di tandeur. Nah, pas faqala biyadihi ala ra'si Ibnu Zubair. Faqala kemudian Rasulullah mengatakan dalam keadaan berdiri. Ini qala ini berdiri. Biyadihi mengusap dengan tangannya Rasulullah ala ra'si Ibnu Zubair. Astana Kanjeng Nabi sahabat kabun-umbunna Abdullah bin Zubair diletakkan ke umbun-umbunnya. Nah, kemudian waqala wailun laka minan nas wa wailun linnasi minka. Zubair, lakan ibadah ini nasihatin sareng Kanjeng Nabi. Bisa jadi celaka dia kan di gara-gara manusia, gara-gara orang. Artinya orang bisa tinggi ka, Pak. Kota babaan wa wailun linnasi minka. Dan bisa celaka dari orang-orang gara-gara tadi itu nasihat Rasulullah. Tidak ada kesimpulannya, cuma itu. Wailul laka minan nasi wa wailun linnasi minka. Orang yang bisa celaka gara-gara kelakuan atau perbuatan sampeyan, ben sampeyan bisa celaka gara-gara kelakuan orang lain. Bisa jadi ya tumbang. Oh, iya. Terus apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair yang minum darah Nabi, kalau tujuan tabarruknya mau nyoon barokah, apakah itu bisa apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair itu? Nah, ya makanya saya ingin teruskan ini. Oh iya. Nah, ternyata di sini ada hadis yang menyampaikan bahwa kemarin saya itu belajarnya itu sampai sini. Ya, saya belajar dulu takut salah. Karena ya Rasulullah pernah bilang, pernah dawuh begini, man arada ayyanzura ila rajuli ahli jannah falyanzur ila hadza. Ini yang lain lah ini. Man Rasulullah ini pernah bilang dalam sebuah hadis, beda dalil, beda kitab, ada dahulunya ulama yang isinya adalah hadis. Apa hadis Rasulullah itu? Yaitu man khalata dami damahu la tamassuhu annar. Jadi barang siapa yang bercampur darahnya saya dengan darahnya orang itu, ya, la tamassuhu annar, maka neraka itu tidak akan menyentuh dirinya. Nah, itulah mengapa kok Abdullah bin Zubair melaksanakan seperti itu. Kan Abdullah bin Zubair sahabat, ngerti terhadap sahabat. Rasulullah mengatakan seperti ini, langsung kalau sahabat itu kan hafal. Dulu itu kan ceketan, tanpa menghafalkan langsung hafal. Berarti apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair tidak masalah ya? Itu tidak masalah, karena tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi ini perlu saya sampaikan. Ini yang pertama tadi, la tamassakun nar. Ini la tamassaka an-naru illa kismul yamin. Tidak akan neraka itu tidak akan menyentuh sampeyan illa kismul yamin, kecuali sumpah. Ya, artinya di sini ini katanya wa fi riwayatin anna Ibnu Zubair lama syariba dam Rasulullah, ketika beliau minum darahnya Rasulullah, qala lahu sallallahu alaihi wasallam fama hamalaka ala hadza, kenapa kau sampai minum darahnya saya wahai Abdullah? Qala, beliau menjawab, alimtu anna damaka la tusibuhu an-nar jahannam. Rasulullah, kuda oneng dong bahwa derena ajunan itu tidak akan pernah dikenai sedikit sekali sama api neraka jahanam. Makanya saya ingin bersambung dengan darahnya ajunan ya Rasulullah.
ya ternyata tidak dicela sama Rasulullah. Artinya tidak dicap bid'ah, tidak dicap kafir, atau tidak dicap itu haram. Nah, itu karena memang khususnya Rasul. Itu darahnya Rasulullah. Kalau seperti darahnya kita kan nggak bisa. Berarti kalau seandainya sekarang ingin barokahnya orang tua, minum darahnya orang tua itu boleh juga. Ya jangan diminum lah. Oh ya. Jangan diminum. Kalau ini cuma ternyata ada di sini, ada riwayat terus. Mungkin dilanjutkan ngajinya. Biar mudeng lah gitu. Wa inda Darqutni min hadis Asma binti Abi Bakar, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitabnya dari hadis Asma bin Abi Bakar nahwahu sama. Wa fihi, dalam hadis tersebut, wala tamassuka an-naru wa fi kitab Jauhar al-Maknun fi dzikril qabail wal butun annahu lamma syaribah, ketika beliau itu ini ceritanya bahwa ketika Abdullah bin Zubair meminum darahnya Rasulullah, lamma syariba damahu tadawwa famuhu miskan. Ternyata Abdullah bin Zubair yang namanya mulutnya beliau atau bibirnya beliau itu tadawwa, semerbak miskan, berupa minyak misik. Wa baqiyat raihatuhu mawjudatan, dan baunya tetap tidak pergi seperti minyak sekarang. Minyak sekarang kan cuma 1 jam 2 jam ataupun setengah hari paling lama lah, ataupun 1 hari 1 malam gitu. Namanya minyak misik itu darahnya Rasulullah yang sudah sampai ke mulutnya itu sampai lama sekali. Baqiyat, artinya baqiyat dalam bahasa Arab itu tetap tidak tak sekecil, tidak sebentar. Ila ansuli radhiyallahu an, sampai beliau itu disalib. Karena dulu kan ada perang salib. Ini termasuk sahabat Rasulullah. Ketika peperangan, karena mungkin ini ceritanya itu cerita di peperangan itu ada perang dan ikut beliau itu disalib. Kemudian Rasulullah pernah bilang juga di hadis Safinah Maulan Nabi, mengatakan beliau, khud hadaddam fadfanhu, khud ngala asambian hadaddam daka darah kak dintoh fatfan, maka mendema sambian hudak kadam minad dawabi, jauh dari embe, sape, atau hewan-hewan lain. Wat tiri dari mana? Sobatnya tak cocok manuk, tak cocok manusia, tak cocok ben lain, katanya Rasulullah. Tapi namanya orang sudah tahu bahwa Rasulullah itu rambutnya saja itu dibuat jimat yang dibarokah sama orang sahabat. Iya, ada sahabat yang menyimpan rambut Rasulullah, perang menang terus. Iya. Kalau Abdullah bin Zubair itu perang minum anaknya Rasulullah, menang kuat terus darahnya Nabi Muhammad. Kemudian saya lanjutkan ini biar lebih enak ya. Warawa Sa'id bin Mansur aidan annahu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyanzura ila rajulin khalatu dami wa damahu. Siapa-siapa orang seandi pangatero ngabe sedek kasih tung orang lake sedere nak campur bitang dera falyanzur, maka ningali orang gak bisa ila Malik bin Sinan. Ini ada juga sahabat yang lain yang juga minum darahnya Rasulullah, yaitu sahabat Malik bin Sinan. Beliau juga minum bercampur juga dengan darahnya beliau. Hajmun akhar yashrabu damahu. Ada ini juga yang beliau juga bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Ibnu Hibban fi Du'afa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ini Ibnu Hibban pernah meriwayatkan hadis, Rasulullah pernah berhijab, pernah bekam. Ada seseorang yang membekam Rasulullah. Di Quraisyin, yang orang tersebut ternyata kabilah Quraisy. Falamma faragha min hijamatihi, ketika orang tersebut menyelesaikan bekamnya Kanjeng Nabi, akhadad dama fadhahaba bihi min wara'il haid. Akhirnya orang tersebut mengambil darah itu lalu pergi membawa darah itu di belakangnya tembok. Iki bagabudina Roma. Fanadhara yaminan wa shimalan, melihat ke kiri, melihat ke kanan, yang namanya orang tadi yang tukang campur tadi. Falam yaro ahad, ternyata tidak ada orang sampai ketika itu. Fahasa damahu hatta faroh. Akhirnya hasa itu dalam bahasa Indonesia menghirup.
ataupun meminum, ya meminum. Fahasadamahu hatta faru. Diminum darahnya Rasulullah. Mari nanya untuk Rasulullah, mari bekam Rasulullah, diminum darahnya sama penyantuk tadi itu. Ditanya sama Rasulullah ketika menghadap, wahai hakam sunata, apa boneka kau? Lamailah. Wahai itu bahasa Arabnya itu pertanyaan sholat. Ya emang udah bilang apa sekarang kau? Tanda daripada emang. Kultu wayabtuhu min wara'il wa'id engkau kaulah pada budina Roma, budina tembok ya Rasulullah. Aina ghayabtahu? Di mana sampean itu bersembunyi? Kultu ya Rasulullah, nafistu ala danika an uhrikahu fil ardi fahuwa fi batni. Nafistu itu ada takdikannya, yaitu donintu itu saya menjaga. Kemarin saya menjaga darahnya engkau wahai Rasulullah supaya tidak dituangkan, dibuang ke tanah, dan darah sampean berada sudah di dalam perut saya wahai Rasulullah. Faqala idhhab faqad ahrazat nafsaka minan nar. Pergi sudah pergi. Sampean sudah terjaga dari api neraka. Itu mungkin sebagian, ini adalah sebuah tabarruk bahwa darahnya Rasulullah itu ada sampai ulama yang mengatakan suci. Akhirnya diminum para sahabat, istimbatnya ulama. Ini sebenarnya bukan cuma berada di kitab Mafahim Yajibu Antusoh, di kitab Fathul Bari, Irsyadus Syari itu juga ada kitab hadis yang sampai belasan jilid itu. Memang kitabnya nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting kan tahu kan begitu. Ya mungkin ini sedikit dari kami pembacaan kitab Mafahim Yajibu Antusoh. Mungkin dari Pak Rebun ada apa bincang-bincang atau diselesaikan dulu? Mungkin terima kasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sangat menarik dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Jakarta teman-teman setelah nonton video ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat barokah dan selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.